supaya kita itu mendapat nilai lebih, artinya berpahala, maka niat kita harus kita atur. Pertama, kalau kita tidak sakit, maka kita membayar iuran. Jangan sampai kita niatnya hanya membayar iuran, tapi kita niatnya menolong saudara-saudara kita yang saat itu sedang sakit dan berobat di rumah sakit. Dengan adanya niat menolong ini, maka ada nilai plus, ada nilai pahala. Bisa-bisa karena menolong ini menjadikan sedekah bagi kita kepada saudara kita. Yang kedua, apabila kita sakit, maka kita akan dibiayai oleh saudara-saudara kita yang tidak sakit. Nah, tentunya kita harus berusaha untuk berdoa juga. Mudah-mudahan orang yang memberikan iuran, memberikan pembiayaan kepada kita yang sakit ini, diberi Allah keleluasaan, diberi Allah keluasan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini Wong Santun sedang istirahat, beli es tebu. Sebenarnya Wong Santun tadi dari kantor BPJS. Maksud dan tujuan Wong Santun dari kantor BPJS itu ingin memecah daripada keanggotaan BPJS, yang mana Wong Santun sebenarnya adalah 4 anggota. Tapi saat ini anak Wong Santun yang namanya Ahmad Solahuddin Anas ini sudah pisah, artinya dia sudah berumah tangga, saat ini sedang di kota Malang. Makanya Wong Santun tadi bawa 2 kakak, itu keluarga. Ternyata sampai di sana, di kantor, tidak boleh masuk. Bukan tidak boleh masuk, tapi dari security atau satpam ini memberikan petunjuk bahwa tidak usah masuk kantor, hanya memberikan petunjuk penggunaan pelayanan Pandawa. Jadi semacam ini. Jadi pelaksanaannya petunjuk penggunaan layanan Pandawa ini tidak usah sampai ke kantor, tapi hanya lewat WA saja. Nah, BPJS Kesehatan, artinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ini mempunyai aturan. Aturannya yaitu setiap bulan kita wajib membayar iuran, baik kita itu sakit maupun kita tidak sakit. Nah, BPJS ini adalah bersifat gotong royong. Yang sakit itu dibiayai orang yang tidak sakit, dan yang tidak sakit itu membiayai orang yang sakit. Kalau Wong Santun disuruh milih, tidak hanya Wong Santun, tapi yang lainnya mungkin disuruh milih, enak mana sakit lalu dibiayai atau tidak sakit tapi membiayai. Tentunya kalau disuruh milih, lebih bagus tidak sakit, meskipun kita membiayai orang yang sakit. Ini yang dikatakan oleh BPJS adalah gotong royong. Kita tahu bahwa semua orang itu pasti mengalami sakit. Nah, karena sakit ini menjangkit kepada setiap orang, maka kita perlu mencari obatnya. Di dalam hadis riwayat Bukhari itu disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma anjalallahu da'an illa anjalalahu syifaan." Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Oleh karena itu, kalau kita sakit, maka kita dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk berobat. Para ulama berselisih
pendapat mengenai hukum berobat. Ada yang mengatakan hukum berobat itu sunnah. Ada yang mengatakan hukum berobat itu wajib. Tapi apapun hukum berobat, maka kita diperintahkan oleh agama bila sakit itu berobat. Nah, di sini BPJS itu memberikan wadah, memberikan tempat, memberikan solusi bagi yang tidak mampu membiayai ketika dia sakit lalu ke rumah sakit, maka secara gotong royong yang tidak sakit itu memberikan pembiayaan kepada yang sakit. Seperti tadi saya katakan bahwa sakit atau tidak sakit, setiap bulan kita membayar iuran kepada BPJS supaya kita itu mendapat nilai lebih, artinya berpahala. Maka niat kita harus kita atur. Pertama, kalau kita tidak sakit, maka kita membayar iuran. Jangan sampai kita niatnya hanya membayar iuran, tapi kita niatnya menolong saudara-saudara kita yang saat itu sedang sakit dan berobat di rumah sakit. Dengan adanya niat menolong ini, maka ada nilai plus, ada nilai pahala. Bisa-bisa karena menolong ini menjadikan sedekah bagi kita kepada saudara kita. Yang kedua, apabila kita sakit, maka kita akan dibiayai oleh saudara-saudara kita yang tidak sakit. Nah, tentunya kita harus berusaha untuk berdoa juga. Mudah-mudahan orang yang memberikan iuran, memberikan pembiayaan kepada kita yang sakit ini, diberi Allah keleluasaan, diberi Allah keluasan rezeki. Jadi saling mendoakan. Yang satu mendapatkan pahala karena sodakohnya, yang satu mendapat pahala karena mendoakan yang baik. Karena doa yang baik ini, kalau yang didoakan ini pantas, maka ia akan mendapatkan doa yang baik. Tapi kalau tidak pantas, maka doa yang baik akan kembali kepada kita. Itulah Islam. Saling memberikan kebahagiaan, saling memberikan kebaikan, dan saling memberikan pahala. Sekali lagi, yang sakit doakan kepada orang yang tidak sakit, yang membayar iuran supaya rezekinya diluaskan oleh Allah, dan yang membiayai kepada yang sakit, niatkanlah untuk bersedekah, niatkanlah untuk membantu kepada saudara yang sakit. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.